Atur. Warahmatullahi wabarakatuh. Pasti arahnya ke hukuman berat. Hukumannya pasti tak ada hukuman berat. Cuma tadi karena BNN juga ingin ada pendalaman tambahan lagi. Ini salah satu menjadi tambahan dari pemeriksaan kami di inspektorat agar nanti bisa kami tetapkan apakah hukumannya menjadi sangat berat. Nah, kalau hukuman pencopotan ataupun pemecatan, kita ada aturan dari Menpan RB kalau saya, itu apabila pengguna berulang 2 kali, maka itu akan dipecat secara tidak hormat. Itu kami akan ikutkan ke dalam aturan tadi. Makanya kami membutuhkan pendalaman tambahan lagi supaya kami tidak tergesa-gesa dalam menentukan hukumannya. Tapi arahnya adalah hukuman berat. Hukuman berat seminimal adalah pencopotan dari jabatan. Ya, itu. Yang memang benar-benar terindikasi pemakai yang berulang. Ya, jadi ini kan bergantung pada niat nih. Kalau niatnya memang memang pakai, dia sadar dia mau pakai segala macam, itu dari niat itu. Berarti memang pencopotannya harus jelas. Yang tadi ada terindikasi diberikan kawannya misalnya. Nah, ini butuh pendalaman. Ada nggak niat di dalamnya? Kalau memang dia tahu, dia niat, berarti tetap saja. Kalau udah pakai baju ASN, tidak ada alasan apapun. Emang kalau ganja itu nggak tahu bentuknya bagaimana, kan lucu. Ya, tapi kan kita nggak mau berdebat di sana. Tapi intinya kita akan melakukan pendalaman dengan benar agar nanti hukumannya juga betul-betul sesuai. Nah, yang lain tentang bagaimana yang operasional. Nah, operasional tentu kami juga nanti koordinasi dengan BKN juga tentang hukuman-hukuman kepada yang ke sana. Tapi kalau indikasinya ketergantungan dan juga memang juga mengganggu kinerjanya, maka dari itu juga harus ada hukuman kepada yang bersangkutan juga. Nah, menyangkut kepada ke sana, tentu kami juga butuh nanti saran-saran dari BNN, apakah memang dilakukan dengan sadar dan dengan niatnya menggunakan, apakah memang penggunaan alprazolam itu sesuai dengan kebutuhan medis. Tapi kalau penggunaan alprazolam tadi memang dikarenakan untuk entah bersenang-senang ataupun memang ketergantungan obat, nah itu yang berubah menjadi dari hukuman sedang menjadi hukuman berat. Jadi maksudnya gitu ya, rekan-rekan semuanya. Jadi kita juga harus terbuka pikirannya tentang bagaimana cara hukuman kita agar kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Terima kasih. Gimana? Oh, jabatannya. Rinciannya Pak. Baru mau dijawab lagi. Namanya. Camat mana Pak? Oh, Alah udah dijawab semuanya. saya kasih aja lah ya. Iya ya Pak. Karena memang harus terbuka dulu. Ya buka aja Pak Wali, buka namanya Pak Wali. Sekalian namanya Pak. Udah menunggu masyarakat Pak Wali. Iya lu mana camat mana? Baik, kalau untuk yang menggunakan Udah alprazolam dan ada ini ya, ada resep ya? Hah? Ada ya, ada resepnya ya. Ini adalah berinisial AF atau camat zolam. Oke, yang tadi udah rekamnya tadi udah tahu semua ya. Oke, yang HSS Lurah. ini adalah Lurah Gaharu. Ya, Lurah Gaharu. Kurang berat nih. Ini menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu. Ya. Oke. Cukup. Dua lagi Pak. Tanggung Pak Wali. Inisial EEL. Lurah Petisah Hulu. Ya, Lurah Petisah Hulu ini yang Ganja. golongan 1 jenis ganja. Ya, golongan 1 jenis ganja. Baik, yang ini adalah
Satu lagi HS. Sama Barat. Hah? Siapa? Barat. Ini adalah camat Medan Barat. Ya, camat Medan Barat ini iya, tapi pernah dan sudah rehab ya, sudah rehab. Namun pada saat ini pengakuannya adalah penggunaan obat penenang. Ya. Nah, jadi pengakuannya adalah penggunaan obat penenang. Jadi itu ya rekan-rekan semuanya dari jabatan dan nama-nama yang bersangkutan. Oke? Lagi? Ini kesimpulan terperiksa merupakan pengguna psikotropika golongan 4 jenis benzodiazepin atas indikasi medis. Ya. Kecanduan psikotropika golongan benzodiazepin, obat yang digunakan adalah alprazolam yang telah dibuktikan dengan resep. Ini kalau kami klasifikasikan dia sedang. Jadi bisa juga ini harus ditangani lebih ini lagi intensinya. Maksudnya camat dan lurah ada terindikasi 4 orang yang positif urin. Kami lakukan pendalaman dan memang rata-rata mereka ini mengakui menggunakan narkotika ya, ada jenis sabu, kemudian ada ekstasi dan ada juga yang menggunakan obat penenang ya. Ini kalau dia obat penenang itu nggak masuk dalam jenis narkotika, cuman harus ada izin dokter ya. Ini berupa alprazolam. Ya. Dari pendalaman keempat pegawai tadi, ada yang menggunakan sudah lama ya, pada saat melakukan tes urin juga sebelumnya dia menggunakan sudah bertahun-tahun ya. Nah ada juga yang sudah lama juga nggak menggunakan, tapi dia masih menggunakan obat penenang. Nah ini bisa kita katakan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau di kita prosedurnya, kalau dia ringan itu harusnya minimal pembinaan program SIL kami, screening intervensi lapangan. Jika yang bersangkutan terindikasi positif narkotika, biasanya kami lakukan maka asesmen. Dari asesmen itu diketahuan dia ringan, sedang, berat. Kalau ringan kita lakukan program SIL, itu waktunya tidak lama, 2 minggu maksimal sebulan. Kalau dia sedang bisa rawat jalan atau rawat inap, tergantung lagi. Tapi biasanya kalau dia sedang itu kalau keluarganya menyetujui kita lakukan rawat inap. Kalau berat wajib ya, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang 35 atau 2009. Kalau mereka ini kan korban penyalahgunaan, kecuali jaringan dia pengedar, dia bandar, itu pasti kita lakukan proses hukum peradilan. Tapi kalau dia hanya menggunakan dari kami ini, ya sesuai dengan Undang-Undang 35 2009 pasal 5 wajib direhabilitasi. Harusnya kami rehabilitasi, tapi itu harus persetujuan daripada keluarganya. Maka itu terhadap keempat pegawai tadi akan kami lakukan pendalaman lagi. Kami sudah minta izin ke wali kota Pak Wali untuk kami dalami lagi nanti keterangannya. Kalau memang dia perlu kita rehabilitasi ya, itu tapi persetujuan dengan keluarganya, orang tuanya. Kita mengimbau kepada keluarganya ya, kalau mau kita obati ya, kita rehabilitasi. Masalah ada perbuatan indisipliner ya, itu bergantung Pak Wali lagi, sanksinya apa, misalnya sanksi ringan, berat atau sedang. Ya kalau kami berkewajiban mengobati sesuai amanah Undang-Undang 35 2009. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau narkotika tidak, ya
psikotropika dia. Itu yang inisial tadi AF ya. AF ya. Kemudian ada inisial C AS. Nah, ini kesimpulan terperiksa mengalami ketergantungan narkotika golongan 1 jenis metapetamin sabu. Dia tingkat sedang. Ini harusnya rehabilitasi. Ya, kita rehab dia harusnya ya. Jadi dia menggunakan kecanduan narkotika golongan 1 jenis metamin atau sabu. Ini yang inisial ASS. Kemudian yang ketiga inisial L. Ini kesimpulan korban menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis ganja. Jadi dipakai ganja. Ini juga kita lakukan nanti bisa rehabilitasi juga. Tapi ini termasuk ringan dia karena baru beberapa kali, belum tahunan dia menggunakannya. Bisa baru 1 kali menggunakan ganja yang diberikan oleh temannya. Tapi kita dalamin lagi nanti ya. Kemudian yang terakhir inisial HS. Ini kesimpulan tidak ditemukannya ada tanda-tanda kekambuhan dan kecanduan narkotika golongan jenis ekstasi. Dia pernah menggunakan tahun 2013, tapi terakhir mungkin dia ada menggunakan obat penenang juga. Tapi ini kami akan dalami lagi. Nah, dia pernah direhabilitasi. Apa perlu kita rehabilitasi lanjutan? Tapi akan kami dalami. Kami sudah minta izin Pak Wali Kota, kalau diizinkan kami empat-empatnya akan kami dalami. Kemudian kita minta prosedur keluarga. Apa mau dikasih rawat inap atau gimana? Tergantung nanti hasil pendalaman kami. Mungkin itu teman-teman. Dia positif, kita lakukan asesmen, harusnya bawa ke kantor. Tapi kan masalah administrasi, harus ada persetujuan dari Pak Wali Kota. Sebenarnya kalau dia sipil, dia bukan pegawai, kita lakukan tes urin misalnya kayak di jalan atau di tempat hiburan atau di warnet misalnya. Kita langsung bawa kantor, kita lakukan langsung asesmen. Kan kami lakukan tindakan medis langsung harusnya. Dia itu ringan, sedang, berat. Tapi karena menyangkut instansi, kita harus dorong dulu sama Pak Wali, Pak ini mau diapakan. Pak Wali bilang, ya biar kami ke dalam dulu, harus diperiksa secara internal. Nah, ini kan sudah selesai proses tindakan nanti dari Pak Wali. Tapi kembali lagi untuk tindakan medisnya bagaimana? Kami lah tugas kami. Mau di apa ini orang? Cukup program SIL saja yang tadi 2 minggu, sebulan, atau dia rawat inap. Kita perlu pendalaman. Ya, mohon waktu teman-teman, kesempatan kami dan kami harus minta persetujuan keluarga. Tidak sembarangan. Tidak kami bisa memaksakan juga orang tua atau istri, kami undang juga ke kantor, bikin pernyataan mereka untuk menyatakan untuk persetujuan dilakukan rehabilitasi atau program SIL. Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Esa, mana sampai saat ini kita bisa memberikan kesempatan dalam acara press release hasil tes urin yang dilakukan oleh kita terhadap pegawai dari pemerintah Kota Medan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Pak Sekda, kemudian rekan-rekan dari BKD Kota Medan, kemudian di sini hadir juga pejabat utama saya dari Dokter Suku bagian rehabilitasi, Pak Wadi dari Batik Pemberantasan, Pak Wakil dan penyidik media masuk dari P2M Pak Sumudua. Jadi teman-teman, kami sudah mendalami hasil pemeriksaan yang dilakukan tim kami sama-sama dari pemerintah Kota Medan, kurang waktu 2 minggu lalu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.